Di video pembelajaran kali ini kita kembali belajar tema 1, subtema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram. Gagasan pokok dan gagasan pendukung akan lebih mudah dipahami jika disusun dalam bentuk diagram. Bagaimana cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk diagram? Langkah yang pertama, bacalah paragraf dengan seksama. Kedua, cermatilah kalimat pertama hingga kalimat terakhir. Berikutnya, tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam paragraf. Kelima, gagasan pokok adalah bagian inti, dapat ditulis di bagian atas atau tengah. Selanjutnya, gagasan pendukung adalah cabang-cabang dari gagasan pokok, dapat ditulis di bagian samping atau di bagian bawah. Coba perhatikan contoh berikut. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalnya bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Keragaman bahasa di Indonesia tidak membuat bangsa Indonesia terpecah-pecah. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Pokok pada paragraf di atas terdapat pada kalimat pertama, sedangkan gagasan pendukung terdapat pada kalimat kedua hingga kalimat keempat. Setelah menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukungnya, akan kita buat bentuk diagram. Contohnya adalah sebagai berikut. Gagasan pokok, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Gagasan pendukungnya adalah 3 kalimat, terdapat pada kalimat kedua hingga keempat. Kita tulis di bagian samping, atas, dan bawah. Suatu teks terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan gagasan pendukung. Diagram gagasan suatu teks dibuat sesuai jumlah paragraf dalam teks tersebut. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk tabel. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dibuat dalam bentuk tabel bertujuan untuk mempermudah memahami suatu teks. Contoh paragraf pertama, gelar budaya di sekolah. Keragaman tidak hanya terdapat di lingkungan masyarakat, tetapi juga di lingkungan sekolah. Para siswa di sekolah Udin terdiri atas berbagai suku bangsa. Mereka berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Ada siswa yang berasal dari Sumatera, ada siswa yang berasal dari Jawa, ada siswa yang berasal dari Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Papua, dan sebagainya. Paragraf kedua, sekolah sering mengadakan gelar budaya untuk memperkenalkan kekayaan budaya Indonesia kepada siswa. Misalnya, gelar pakaian daerah, gelar makanan tradisional, dan gelar musik tradisional. Pada saat gelar pakaian daerah, para siswa mengenalkan pakaian daerah ke sekolah. Pada saat gelar makanan tradisional, para siswa membawa contoh makanan tradisional ke sekolah. Pada saat gelar musik tradisional, para siswa mengadakan pertunjukan musik tradisional. Contoh dalam bentuk tabel, gagasan pokok dan gagasan pendukungnya adalah sebagai berikut. Berikutnya adalah membuat ringkasan teks dengan peta pikiran. Peta pikiran yang berisi gagasan pokok dan gagasan pendukung dapat dijadikan acuan untuk membuat ringkasan. Meringkas isi teks sama dengan menulis kembali isi teks secara singkat. Langkah-langkah membuat ringkasan teks. 1. Bacalah teks dengan seksama. 2. Gunakan kalimat tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana,
di mana, dan kapan untuk mengetahui kejadian yang diceritakan dalam teks. 3. Catatlah hal-hal penting yang kamu temukan saat membaca teks. 4. Buatlah peta pikiran untuk mencatat gagasan pokok dan gagasan pendukung pada setiap paragraf. Kelima, buatlah ringkasan berdasarkan peta pikiran menggunakan bahasamu sendiri. 6. Urutan peristiwa harus sesuai dengan isi teks sebenarnya. 7. Gunakan kalimat yang ringkas. Hindarilah pengulangan kalimat dan bahasa yang tidak efektif.